Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raja Naufal Fadil dengan NIM 2306020. Saya di sini akan menerangkan atau mengulas kembali tentang materi pemodelan 3 dimensi dengan jaringan poligon. Baik, di dalam modul tersebut terdapat ada beberapa source code yang harus kita jelaskan satu persatu. Dan di source code berikut juga terdapat kesalahan atau error yang terjadi. Sekitar 7 sintak yang error. Nah, sebelum kita menjelaskan yang error, kita terlebih dahulu melihat di sini saya telah mencoba mengkoreksi atau membenarkan yang error. Nah, di sini kita mencoba untuk mengeksekusi atau merunningnya hasil outputan tersebut. Nah, hasil outputannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas source code satu persatu. Di sini terdapat include. Include di sini adalah header untuk fungsi GLUT dan ada juga fungsi untuk matematika. Nah, di sini juga ada beberapa float. Ini adalah variabel global. Ada float object, adalah jumlah objek dalam lingkaran. Dan float VI adalah nilai konstanta. Ada juga radius lingkaran, sudut rotasi, rotasi objek, dan rasio aspek layar. Nah, di sini juga terdapat fungsi untuk menangani perubahan ukuran jendela yang terdiri dari void. Nah, di sini juga terdapat if untuk menghindari pembagian dengan 0. Adapun aspek, float W dan float H untuk menghitung rasio aspek layar. Nah, di sini juga ada source code untuk mengatur new Ford atau proyeksi representatif. Nah, lalu di sini juga terdapat source code GL matrix mode yang berfungsi untuk kembali ke mode model view. Nah, di sini juga ada void keyboard. Void keyboard di sini menggunakan kode ya. Jadi setiap kita merunning atau menjalankan source code, kita bisa mengeluarkannya dengan keyboard atau fungsi keyboard tersebut. Nah, di sini juga ada void display. Fungsinya untuk menggambar dan merenda objek. Nah, fungsi dari GL clear di sini adalah untuk membersihkan layar dan buffer. Dan ada juga di sini gambar bola berputar di tengah. Nah, fungsi ini adalah untuk menggambar seperti yang tadi kita sudah lihat pada outputannya. Di sini tempat menggambar bola yang berputar di tengah. Di sini ada atur warna objek utama, rotasi bola, rotasi untuk orientasi bola, dan gambar bola yang gambar bola kawat. Nah, seperti GLUT wire di sini. Nah, di sini juga ada beberapa objek dalam lingkaran. Seperti yang tadi kita lihat, dalam lingkaran tersebut terdapat objek-objek lain yang kecil gitu di bagian pinggirnya. Nah, itu dibuat dengan menggunakan source code berikut. Nah, lalu di sini juga ada rotasi tambahan untuk lingkaran objek. Source codenya adalah yang ini. Nah, dan di sini juga ada GLUT swap buffer untuk menampilkan objek. Nah, di sini juga ada void inisialisasi, fungsinya untuk menginisialisasi pengaturan OpenGL. Nah, GL enable ini untuk mengaktifkan depth dan aktifkan pewarnaan material. Dan ada juga di sini untuk atur warna latar belakang. Nah, fungsi utama
dari source code ini adalah init main. Di sini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu untuk yang pertama untuk memanggil display. Seperti tadi kita lihat di atas ada void display. Nah, cara memanggilnya dengan menggunakan GLUT display tersebut. Nah, ada juga void atau GLUT keyboard. Nah, kita panggil di sini dan ini inisialisasi dan GLUT main loop. Nah, setelah kita menjelaskan source code yang kita buat tadi, di sini saya akan menjelaskan di mana saja source code yang terdapat error atau tidak jalannya. Kita di sini membuka modul ya. Nah, pertama di sini terdapat kesalahan di void keyboard. Nah, di sini tipe datanya yang satu integer dan yang satu float. Yang seharusnya itu di sini adalah integer dan integer. Jadi kalau di sini integer dan float itu tidak jalan. Nah, lalu di sini terdapat void yang kita bisa lihat ya, setelah void keyboard di sini seharusnya adalah void display. Nah, di sini terdapat void saja, otomatis tidak akan bisa memanggil untuk int main yang fungsi utama tadi, tidak bisa memanggil fungsi void ini gitu atau source code ini. Nah, lalu di sini juga ada gl clear. Nah, di sini GLUT yang harusnya itu gl color dan gl div. Nah, di sini lalu terdapat juga kesalahan yang selanjutnya itu adalah buffer. Nah, di sini kan cuman seperti memberikan komentar. Nah, seharusnya itu kita tulis dengan GLUT swap buffer. Seperti yang kita tahu di sini GLUT swap buffer itu untuk menampilkan objek yang kita telah buat tadi. Begitu. Nah, lalu di sini juga ada void. Di sini tidak ada keterangan untuk void mana-mananya, tapi di sini adalah untuk void inisialisasi. Nah, untuk memanggil, kalau kita tidak menuliskan inisialisasi, kita tidak bisa memanggil untuk int main atau fungsi utama dari keyboardnya. Nah, lalu di sini juga terdapat GLUT triple. Nah, yang seharusnya itu adalah GLUT double. Nah, di sini adalah GLUT double, GLUT RGB dan GLUT RGB juga. Nah, di sini tidak ada. Nah, seperti yang kita lihat di sini cuman menggunakan slash saja display dan slash keyboard. Nah, di sini seharusnya mengandung untuk memanggil void yang kita tadi buat itu kita menuliskan GLUT display. Nah, di sininya GLUT display dan di sininya GLUT keyboard. Begitu. Nah, tampilannya akan seperti yang tadi saya telah beritahukan di awal, tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan, terbata-bata dalam kata-kata. Mohon maaf, saya di sini sedang belajar dan mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.